Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bab 4 tentang mengembangkan diri. Kelompok kami ada yang pertama yaitu Alif Maulana, Muhammad Abid, Salsabila Layinatu Sifah, dan Fania Angelika. Di bab mengembangkan diri ini kita akan membahas yang pertama yaitu peran dalam pekerjaan, yang kedua kemantapan peran, yang ketiga arti pentingnya perkembangan, yang keempat mengembangkan diri dalam jabatan, kelima mengembangkan kerjasama, dan yang terakhir yaitu mengembangkan kepribadian melalui pengembangan diri. Peran dalam pekerjaan. Para pengusaha dan pebisnis sangat menyadari pentingnya pengembangan diri di dalam hidup. Mereka tidak akan bisa menjadi individu yang sukses tanpa sikap pengembangan diri yang dilakukan secara baik dan maksimal. Itulah alasan mengapa mereka sangat memperhatikan proses pengembangan diri bagi para karyawan di dalam organisasi atau perusahaan. Para karyawan HRD atau Human Resource Department atau SDM, sumber daya manusia, akan berusaha untuk mengadakan pelatihan karyawan dengan beberapa materi pengembangan diri. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan diri dalam bekerja, khususnya untuk para karyawan, memang benar-benar harus didukung oleh perusahaan. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan SDM harus lebih diperhatikan, bahkan diperbanyak lagi jumlahnya. Karena pengembangan diri akan lebih mengalihkan fokus kita dari kuantitas menuju kualitas. Kita akan semakin bergairah untuk bekerja lebih dan menghasilkan pencapaian yang lebih. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Fania. Peran. Kemantapan peran bertujuan untuk mengefektifkan kerja karyawan, mengerti dan paham akan tugas-tugas yang harus dilakukan, memberikan tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan, meningkatkan ide-ide yang baik dalam bekerja. Kemantapan peran akan menjadi lebih baik jika karyawan dapat menerima masukan dari orang lain. Semakin banyak karyawan menerima masukan dari orang lain, maka akan memperbaiki kesalahan dan akan meningkatkan kreatif dalam bekerjanya. Arti penting pengembangan. Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan kepada nasabah perusahaan, karena pemberian perusahaan yang baik merupakan daya tarik yang sangat penting bagi rekan-rekan perusahaan yang bersangkutan. Pengembangan pribadi meliputi segala kegiatan yang meningkatkan kesadaran dan identitas diri, pengembangan bakat dan potensi, membangun sumber daya manusia, dan memfasilitasi kinerja, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan impian dan cita-cita. Selanjutnya yaitu mengembangkan diri dalam jabatan. Yang keenam, pemantapan posisi. Pendidikan menawarkan pengetahuan baru terkait bidang yang digeluti. Dalam hal ini, individu akan mendapatkan pemahaman lewat materi yang didapat. Terlebih di beberapa perusahaan menyediakan program pemantapan materi untuk berbagai posisi, sebaiknya memanfaatkan ini. Pembelajaran model ini melibatkan modifikasi tanggung jawab untuk memenuhi kriteria pengembangan yang objektif. Tanggung jawab jabatan kadang berkembang, bisa vertikal atau horizontal. Pemantapan posisi dimaksudkan untuk menyiapkan pekerja supaya fleksibel dalam melakukan tugasnya. Yang ketujuh, meningkatkan interpersonal skill. Ini terkait dengan kemampuan yang ada di dalam diri tiap pekerja. Dalam hal ini ada banyak skill yang harus dipertajam lagi, seperti kepemimpinan, problem solving, juga pengetahuan tentang karya yang digeluti. Tapi untuk saat ini, karyawan setidaknya harus punya skill dalam memanfaatkan teknologi. Selanjutnya yaitu mengembangkan kerjasama. Kerjasama merupakan hal yang tidak dapat ditawar dalam mengembangkan kehidupan. Besar kecilnya suatu kerjasama hanyalah sudut pandang fungsi dan peranan
dalam membangun kerjasama itu sendiri. Sekecil apapun peran, tetap merupakan suatu kontribusi yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu tujuan pencapaian. Kesadaran manusia terhadap perlunya kerjasama sebagai tahap proses lanjutan dari pengembangan internal diri, self-development, akan membawa pada sikap diri dalam membangun kerjasama itu sendiri. Selanjutnya, proses keselarasan argumen dalam membangun kerjasama sekaligus menjadi motor penggerak bagi diri dalam mengembangkan internal diri yang berkelanjutan. Mengembangkan kerjasama. Kerjasama merupakan hal yang tidak dapat ditawar dalam mengembangkan kehidupan. Besar kecilnya suatu kerjasama hanyalah sudut pandang, fungsi, dan peranan dalam membangun kerjasama itu sendiri. Sekecil apapun peran, tetap merupakan suatu kontribusi yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu tujuan dan pencapaian. Kesadaran manusia terhadap perlunya kerjasama sebagai tahap proses lanjutan dari pengembangan internal diri, self-development, akan membawa pada sikap diri dalam membangun kerjasama itu sendiri. Selanjutnya, proses keselarasan alignment dalam membangun kerjasama sekaligus menjadi motor penggerak bagi diri dalam mengembangkan internal diri yang berkelanjutan. Mengembangkan kepribadian melalui pengembangan diri. Move on dari masa lalu dan menata masa depan. Belajar mengikhlaskan yang terjadi di masa lalu, terutama peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup, sehingga lepas dari bayang-bayang masa lalu dan membuat keputusan untuk memulai pengembangan diri di masa depan. 2. Fokus pada kemampuan. Jika memiliki kelebihan atau bakat, digali terus dan fokus pada kemampuan membuat Anda lebih percaya diri dan akan meninggalkan hal negatif yang menjadi titik kelemahan. Ketiga, motivasi hidup. Diperlukan motivasi untuk mencapai tujuan hidup dan membangun kekuatan, dukungan moral sehingga menghasilkan karya yang terbaik. 4. Jangan mengadili diri sendiri. Menghadapi hambatan dan kegagalan untuk mencapai tujuan, jangan menyesal sendiri sehingga berlarut-larut. Jadikan kegagalan sebagai pengalaman dan bahan pelajaran yang berharga untuk maju. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih.